Lee, Harding Samuni, Kuehi. Arena gaib muncul di dunia aturannya. Negara harus memanggil makhluk gaib untuk duel pemenang mengambil nasib negara yang kalah jika nasib negara dan elit. 10% makhluk gaib akan menyerang membantai penduduk. Banyak negara kecil punah. Negara dengan legenda gaib mulai berkuasa. Tadi aku masuk ke dunia paralel ini, jadi anggota cadangan pasukan pemanggil Daxia. Kawan, perang di depan semakin genting, nasib Daxia di ujung tanduk kalah lagi, negeri akan runtuh. Upacara pencerahan ini langkah darurat, panggil makhluk gaib untuk selamatkan Daxia. Pakai cadangan berarti pasukan utama porak-poranda Chenshu. Berhati-hatilah, nanti lewati saja makhluk aneh yang tidak dikenal. Cucok, bagaimana cara memanggil ini? Aku hampir lupa, ini pertama kalinya kamu ikut upacara kebangkitan itu. Gerbang dunia baka pemanggil harus berkonsentrasi. Gerbang dunia baka akan merasakan kekuatan pikiran pemanggil, akan memunculkan patung makhluk aneh. Pemanggil harus mengenali nama makhluk aneh dengan Wah, gampang banget, kita panggil saja patung kaisar hantu 5 arah, langsung panggil saja, meski ada tengu medusa bisa langsung mengalahkannya. Chenshu, jangan ngomong sembarangan. Gua kau gak Chenshu. Jangan-jangan karena belum bangun makhluk gaibmu jadi gila ya di Daxia, mana ada kaisar hantu. Tidak. Sembuja, kenapa menghilang? Kau pikir makhluk gaib bisa dipanggil semudah itu? Tak, kalau Sia punya kaisar hantu takkan jatuh seburuk ini. 你就这么berharap Sia celaka? 不会是汉pengkhianat ya? Syahwat, aku paham semangatmu. Tapi ritual harus berdasar makhluk palsu takkan muncul. Tak kenal raja hantu 5 arah. Nah, Nyoto masa tak tahu penjaga neraka? Dia baru pertama ikut ritual ini. Kok tahu temuan terbaru Sia? Chenshu, jangan nakal. 现在这是危机，ini situasi darurat, jangan asal bercanda. Aku serius. 这不是大事， ini kan pengetahuan umum. Lihat saja. Tak ada apa-apa. Yi, saudara-saudara, masa depan kita ada di tangan kalian. Siapa berani duluan? Aku duluan. Itu Go Hao, juara tes cadangan. Pasti bisa panggil makhluk gaib kuat. Salah, lihat baik-baik. Panggil makhluk gaib butuh skill. Darah mengalir, langit mengaum. Santau 3 kepala, 6 lengan penghancur arung. Gao Hao yang rendah hati. Hong Ying sambut paduka Dianxi. Makhluk tak berarti tak sebanding dengan dewa penghancur. Tuan Gao memang hebat, langsung memanggil aura biru gaib hama. Terbukti Daxia kehilangan warisan budaya. Berikutnya. 这好像是ini Raja Neraka tingkat 4. Daxia有救了。 Daxia akan selama kitab kehidupan mencatat 3 generasi jiwa pasukan Van Pei Gong. Hamba menyambut raja. Apa akibatnya jika salah memanggil? Mungkin tidak. 他虽然没有kemampuannya di bawah Gao Hao, tapi termasuk top di pasukan cadangan. Kenapa? Inilah ada fenomena misterius baru di hutan Lin. Mohon kumpulkan data sebanyak mungkin. Bukannya Maharaja, apa ini Hei Wuchang? Tapi patung ini beda dengan Hei Wuchang versi penelitian. Waduh, darurat harus nekat saja. Siapa lagi yang berani? Aku berani. Aku juga. Ini bukan Hei Wuchang. Mereka hanya akan mati sia-sia. Jenderal, biar saya saja. 直说 Chenshu, cepat balik. Nih, Aku tahu kabar buruk tentangnya. ini si Raja Hantu, ya. Cui Niu ya, jangan dekat. Kau bisa tewas. Jenderal, aku tahu risiko, biar aku yang maju dulu. Coba kau jalani. Nekat mati, bodoh. Penguasa alam baka Maharaja Kota Kematian penunjuk jalan ke akhirat penentu jiwa loh. Katanya itu Hei Wuchang.
Tashulah Raja Kota Kematian itu. Kukira dia pemberani, ternyata tukang gengsi. Tung turun sekarang, masih ada waktu. Wah, generasi muda memohon Raja Dunia Baka, Kaisar Edu. Melanggar hal gaib langit bumi berguncang, bersiaplah mati. Aura ini mungkinkah? Siapa yang memanggilku? Yeshoda, pemimpin Li, takluk saja pada Jepang Raya saya jamin kelangsungan negara kalian. Kesiohonyo, kakek menyembah cucu. Tidak masuk akal. Baka, ini kekuatan kalian tak layak jadi negara merdeka. 大夏西laporan anomali merah di Siaraya nasib negara 35% nasib negara 35%. Baka, Gritsia ada makhluk aneh merah. Tingkat merah pula. Kok nasib negara membaik Gritsia diberkati? 陈说，真说，syukurlah kau aman, aku hampir mati kaget. Kamera Chenshu, bukan luar biasa. Bisa jemaskan makhluk ini. Aku baru pertama lihat Kaisar. Tak kusangka di zaman ini masih ada yang ingat padaku. Generasi muda, kau sangat baik. Kaisar Agung dan bangsa asing yang gaib berkali-kali menyerang Dacia kami. Sayangnya makhluk gaib tak muncul, kami tidak berbakti, terlambat menyambut. Kami rakyat Dacia tidak berbakti. Terlambat menyambut, mohon Kaisar menolong yang lemah, beri aku kekuatan keturunan Xia untuk membasmi roh jahat. Musnahkan makhluk asing jahat. Oh, mulai dari sekitar kamu, buktikan kemampuanmu dulu. Tadi itu apa maksud Kaisar? Ada pengkhianat di antara kita. Koyamashita atau Matsumoto Takashi. Jinghua, musuh Sakura bersembunyi di sini, apa maumu? Takashi orang Jepang. Kau berani meragukanku. Kau tahu siapa aku? Chenshu, jangan menuduh sembarangan. Meski kau bisa panggil iblis merah, kontribusi Gao Shao lebih tinggi dari Anda. Baiklah, beri bukti dulu kalau bilang Gao Hao mata-mata. Makhluk panggilanmu jelas bermasalah. Sudah terbongkar oleh Kaisang Sui. Mau ngotot sampai kapan? Kamera Chenshu, bukan waktunya untuk konflik internal. Bahas salah paham setelah upacara. Tak perlu, aku sudah khawatir tak bisa menyingkirkanmu. Karena kekuatan merah mistis pergi, aku tak perlu sembunyi lagi. Apa artinya? Gao Xiao, kau benar. Ya, para dewa buka pertarungan arena mistis. Gao Hao, kau ngapain? Jenius yang kami percaya. Xiangran adalah pengkhianat untuk Sakura. Sakura menantang Daxia. Jin Xinghua segera pilih pemimpin untuk bertempur. Negara Sakura ingin membunuh kita. Jenderal, saya siap berangkat. Saya juga. Xiangjun, 我们 Jenderal, kami pasti selesaikan, 守卫 tahankan negara kita. Pertandingan menggunakan sistem tanda bintang best of 5 tanda bintang. Kedua pihak setiap pemanggil wajib memilih satu makhluk gaib secara acak hadiah ditentukan berdasarkan tingkat kemenangan. Li, Daxia hampir tak punya makhluk gaib. Nanti kulihat betapa kau akan menderita.
Dibilang Daxia miskin makhluk gaib, kalian pikir hantu Jepang itu banyak? Jumlahnya tak cukup untuk makan malam di neraka Daxia. 下面 panggilan makhluk gaib dimulai oleh manggil Kuaiki Ibunan. Pengecut! Berani memanggil pasukan di sini? Menanam pengkhianat negara hina seperti kalian pantas binasa. Ku bantu percepat kehancuranmu. Lihatlah rekan Gao Hao Yilang, 3 pemanggil level emas. Salah satunya putra pemimpin Tokugawa. Konon makhluk gaib utamanya adalah Sudan Biji, senjata rahasia Sakura pertama kalinya di arena. Tokugawa Keiichi dikirim kita salah ukur ambisi mereka. Salah, nasib bangsa sedang buruk dapat makhluk asing tak dikenal. Peringatan untuk kalian. Cihedu selarasinya kurang. Bisa balik menyerangmu. 是裂口女。 Itu Kuchisak Onna bagi kami orang Jepang. Dia sangat menakutkan, lebih baik kalian menyerah. Tongkat penangkap arwah. Peran ini terlalu kejam. Tuiran lawan makhluk urban aneh. Kamu duluan hari ini, kau akan lihat seperti apa horor Tiongkok. Aku pilih si hantu wanita. Chenshu, hantu ini cantik. Hehehe, kau mau persembahkan hantu seksi ini untuk yang mulia dewa? Chenshu, dia terlihat lemah, bisa apa dia? Jangan tertipu penampilannya. Kalau takut, tutup mata. Tuanku, ada perintah. Hancurkan dia. Oh ya, jangan berlebihan nanti tidak lolos sensor. Hah? Dendam yang kuat sekali di Daxia ada makhluk gaib seperti ini. Gao Hao Yilang, jangan mengecewakan kami. Tenang, tuan muda melawan mereka sangat mudah. Kuchisak Onna. Okawek, gak bisa hindarin satu serangan. Tidak seru. Okawek, kukira mereka bisa tahan. Chenshu, gimana siluman rubah kuala? Tenang, perhatikan siluman rubah. Cuma menggelitik. Tenagamu segitu saja. Mustahil pasti ilusi. Akan kulihat lapisan kulitmu. Cuma menggelitik. Kekuatanmu segini doang. Masih bacot, makan ini. Kena serangan ini masih bisa selamat. Mengecewakan. Cuma segini kemampuanmu. Mustahil. Kebal serangan fisik. Ini makhluk anomali level biru. Sudah lama aku menemanimu bermain, bukankah kau harus memberiku sesuatu juga? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kulit ini bagus. Berikan sepotong untuk kenang-kenanganku, tak mau melepaskan. Wajahku. Dasar gila. Sialan, berani menghina kami. Maaf. Cucu ini hanya kebiasaan kecilnya. Gao Hao hilang, kami serahkan makhluk aneh kelas emas padamu. Hanya permainan wanita mulut robek. Fado, mulai sesi penilaian kecantikan. Kemampuan berdasarkan aturan bisa memilih sesama makhluk aneh. Menarik. Ini jurusnya tak ada yang lolos dari pertanyaan Kuchisak Onna. 如果答出 salah jawab, akibatnya Salah berarti mati aku pun tak tahu jawaban benar. Hantu ini akan jadi bubur daging. aku cantik. Cantik atau tidak? Aku cantik. Cantik atau tidak? 有趣的问pertanyaan unik. 美是kecantikan itu apa? Kuchisak Onna, kau ngapain? Bunuh dia sekarang.
Tidak, aku lumpuh. Kau cuma mikir cantik atau enggak, tapi tak pikirkan makna cantik. Luka mengerikan di wajahmu. Hai, Syuk. Kalian mencoba lari. Ini aturan, kalian harus jawab baik. Dengarkan jawabannya. Indah. Pume. Apa itu indah? Apa itu kecantikan? Aku tak tahu. Menurutmu aku cantik? Tidak, ini Ana. Baba. Kekuatan mentalmu menguasai aturan masih kalah dari sampah-sampah itu? Harga diri Sakura tak boleh ternoda. Kucisak Ona, santap dia. Kekuatanmu akan naik 1 tingkat. Tuan Muda, jangan paksa aku mencoba lagi wasit. Ini melanggar aturan. Pengorbanan tubuh pemanggil tidak melanggar aturan. Sebagai peringatan, Jenza pemanggil kita kini bersatu dengan makhluk gaib bisa langsung menyerang pemanggil kalian. Juli, semoga berhasil. Inilah jiwa pengorbanan Jepang Raya. Kalian orang Tiongkok takkan pernah paham. Dan kalian juga takkan pernah menang. Jika pemanggil bisa diserang, Chen Shuo bisa dalam bahaya. Tuan, hati-hati! Wow, kau baik-baik saja. Lukaku tak bisa sembuh. Makhluk usang tak berguna. Si berani meragukan rupaku. Matilah bersamanya. Kekuatan gaib kita hilang. Yang gaib pun hilang. Wah, bagaimana kalian bisa melawan? Betul, dengan kekuatan Huan Pinu tak mungkin mudah ditangkap. Tuan mau percaya padaku. Hah, ternyata begitu aku percaya padamu. Ayo. Ini hanya bayangan, semakin banyak lonya dendamku akan makin kuat. Kencang. Aku mengerti, aku akan tahan waktu. Ajalmu tiba. Setelah gunting ini turun, kepalanya akan jadi irisan. Bodohnya orang Xia. Inilah akibat melawan Sakura. Tunggu, itu bukan darah Chen Shuo. Kabut darah si mulut robek. Sama karena mustahil menyerang dia. Tidak. Tak ada yang selamat dari kabut darahku. Makanan dalam kabut cukup untuk kenyang sebagian. Oh. Aku penasaran saat kau ketakutan mulut jelekmu bisa menganga selebar ini. Uchisak Ona, bunuh orang Xia itu. Lepas! Kau monster jelek! Nah, ekspresi inilah yang kubutuhkan. Kekuatan sehebat ini cuma makhluk tingkat biru. Cepat! Makan manusia sekarang! Sampah. Kau kalah oleh hantu biru. Ipei tak pantas dapat persembahan Sakura Agung. Tidak, mereka tak bisa menghargaimu, aku lalu. Mohonlah, kau akan melekat padaku selamanya. Ada, mustahil. 你以为satu pengkhianat akan runtuhkan Dacia? Prajurit Dacia halangi rencanamu. Jangan cepat puas, ini hanya kesalahan. Masih ada makhluk Dacia akan kena balas. Tuan, tugas Anda sudah beres. Terima kasih atas jamuannya. Anda. Kontrasnya. Keterlaluan. Tak menyangka di babak pertama sudah panggil makhluk spektakuler, hasilnya Dacia menang ronde pertama. Dong. Chen Shuo, lukamu parah. Aku baik-baik saja, luka mulai sembuh setelah menang. Hanya agak lelah. Chen Shuo hebat. Hantu wanita panggilanmu membuat kami kaget, apalagi orang-orang. Brengsek! Anak buahmu kalah sama hantu wanita, kamu mau jadi santapan?
Tuan, mereka hanya beruntung di babak berikutnya. Aku pasti habisi mereka. Pertandingan kedua dimulai. Di ronde ini, masing-masing boleh ajukan satu syarat. Hana tingkat biru. Dan tingkat emas. Orang Sia sudah siap mati. Dapat Hachishaku sok jago ya. Pas, Hachishaku itu makhluk gaib tingkat emas. Nyimen tak, Sia tak ada yang lebih hebat. Aku paham boneka kertas level biru biar aku... Boneka keras tak bisa lawan Hachisuki.让我想想， Tunggu, aku pikirkan dulu wasit. Aku minta medan perkotaan. Negara Sakura minta medan spesifik permintaan negara Daxia harus diajukan secara berbeda. Kota adalah wilayah Hachisuke sama. Nimet percuma kalian melawan. menurut aturan, Kuei Qingxing makhluk rendah boleh lawan level atas boleh minta syarat tambahan. Betul, tapi jarang makhluk biru menang lawan emas hampir tidak ada. Iya sih, kau cukup nekat. Siapa bilang aku pilih biru? Aku pilih hantu gantung level hijau. Aku urus dia. Zhen Shuo, kau mau menang dengan taktik mengejutkan tapi risikonya gila. Aku tahu dia kecil. Tapi tak kira segini kecil. Aku kira ada taktikmu. Malah kau suruh bocah lawan Hachishaku sama. Wah, kan itu Kau benar-benar gila Hachishaku sama suka makan bocah lelaki. Isyanto membayangkan dia dilahap aku malah semangat. Tenang. Level bukan penentu menang. Kota juga belum tentu menguntungkan mereka. 现在，mulai sekarang, Chenshu, hantu gantungnya. Ukurannya beda jauh, mungkin di tempat tersembunyi. Siap, ayo muncul, biar ku sayang. Hah? Bos, tugas selanjutnya apa? Tenang, sembunyi dulu setelah semua siap. Hahaha, dek bobo kecil. Ternyata kamu di sini. Sayang, kakak mau cicip lagi dong. Sekarang! Hantu gantung bagus. Jadi ini makhluk level hijau kamu bisa sehebat ini? Muah. Sudah suka main begini padahal masih kecil. Nah, biar kakak yang bantu ya. barang rongsokan berani lawan makhluk emasku. Percuma kau sembunyi. Hantu gantung, lihat kabel itu. Aku lihat kota ini mati listrik. Kabel ini tak berfungsi. Legenda Hachishaku Oni sering membunuh orang di kota kari mereka. Mungkin mau bantu. Kawin Kevin, Hachishaku sama bukan vampir ala barat. Kau nyalakan jalan biar makhluk anehmu cepat celaka. Katanya cukup hindari tatapan Hachishaku sama dia tak akan sadar. Hah? Oh begitu hantu gantung. Kau picu dia. Bos, beneran? Tantangan melompat level bisa langsung naikkan levelmu, nanti kau bisa lebih tinggi darinya. Tenda, serius, jangan tipu aku ya. Wah, hei si jelek aku di sini. Buat apa setinggi itu lambat dan buta berani tangkap aku? Mau ditangkap ya? Dasar bocah nekat. Nah, terjebak. Doblat, jangan mengganggu. Berdua. Baba, kau tak bisa kabur.
Kenapa dia muncul? Hachisyaku akan datang. Ku bunuh dulu. Lalu ku habiskan kalian. Kau cari mati. Tak bisa kabur sekarang. Giliranmu. Chenshu, kau apa? Jatuh jadi lumpur? Bagus. Buat sedekap lebih mudah dimakan. Itu Hachisyaku sama, jangan melompat. Hujan. Trik yang sama. Serangan kali ini. Tak mempan padaku. Chungjo tetap saja makhluk gaib fisik 250 volt setara bagi manusia dan hantu. Makhluk gaib emasku. Dasar bajingan Daxia licik. Bos, kau sungguh hebat. Aku berhasil. Aku kalahkan makhluk gaib emas. Bacamu bagus. Bos, Daxia menang di babak kedua. Sesuai peraturan saya boleh minta 2 hal kan? Rizwo, benar. Mau apa? Pertama, tingkatkan hantu gantung. Tidak masalah. Kedua, lempar dia temani hantu 8 kakinya. Mau apa? Jangan mendekat. Ada. Daxia cuma bisa pakai cara licik. Kerajaan Xia tinggalkan pertarungan Shangsi karena hidup mati masing-masing andalkan skill Sakura besar tak mau aku kena. 你们等着等过萨迦，下一场我们绝对不会输。 Lah bos, semoga menang. Sampai jumpa lagi. Pertarungan ketiga mulai. Pelunggui, pilihan misterius diambil dari arwah pelindung kalian. Chenshu, kau bisa kenali arwah merah. Smelter tapi tak punya arwah pelindung. Tak punya arwah pelindung. 2 ronde lalu hanya luck ronde ketiga. Skill yang berbicara. Kalian tamat. Makhluk emas ini setara tingkat merah ini akan sulit. Santai tunjukkan makhluk nasibmu. Punyaku hijau. Aku juga hijau, hanya Euro biru perempuan putih. Makhluk gaib utamaku lawan lebih kuat memang sulit. Apa ini? 我的本命makhluk gaib utamaku gadis biasa, 而且kami kurang cocok. Tidak, makhluk gaibmu sangat istimewa. Percayalah padaku, 擂台上最强的诡异。 Apakah dia lebih kuat dari Hulijing? 没错。不过不是api bukan dia melainkan mereka dengan kekuatan mereka bukan cuma level biru. Cusho. Minimal level emas tapi dalam legenda, Shuten Doji suka menyiksa gadis. 女鬼对上hantu wanita lawan dia sangat berbahaya. Tahukah kalian akibat makhluk gaib utama mati di pertarungan? Aku akan jadi budak Jepang, kan? Tapi aku percaya Chenshu. 陈说 Chenshu Euro taruh nyawa demi kamu. 希望你jangan mengecewakan. Jenderal, jangan khawatir aku jamin dia aman. Bagus, seperti dugaan. Nona ini mengajak Anda menikmati bunga. 本次对 arena pertarungan berdasarkan kemampuan unik kedua belah pihak membentuk arena pertarungan berupa kota dan hutan bambu. Nona cantik, ayo minum bersama. Mau menemani minum? Shawas, izinkan aku menikmati kecantikanmu dan tubuhmu. Mirasku. Euro, kau baik-baik saja. Aku
kesakitan. Pemimpin makhluk gaib utama terhubung dengan pemanggil. Jika makhluk gaib mati, Euro juga akan mati. Keras juga sifatnya, pasti lezat rasanya. Garpu itu hanya pura-pura. Orang Daxia hanya suka misteri. Lihat tandunya. Hantu kalian mau menyerah, mau jadi pengantin Sultan Deji. Arwah merah saja tak kau tahu. Anak kecilmu belum sempat bertarung sudah mati ketakutan. 这是什么？ Apa ini? Jack. 红煞 arwah merah keluar. Wasit supernatural ini curang. Kurang ilmu, jangan sok ini memang pasangannya. Hah? Siapa? Wasit, kamu tidak tahu? Makhluk pendamping sangat langka. 真是 tontonan yang seru. Jurus apa ini? Bukan, mustahil makhluk biru lemah mana bisa kalahkan Sultan Deji. Tara. Menurutku pemahaman kalian tentang klasifikasi makhluk gaib Daxia tampaknya keliru. Anak setan, jangan senang dulu. Yang mulia. Kini kalian sungguh membuatku murka. Pesta arwah membentuk tubuhku. Berani lukai aku? Jadilah hidanganku. Akulah Raja Iblis Neraka. Euro, kamu masih bisa bertahan? 小子， kau meragukanku. Sergio, kenapa? Dia menyatu dengan hantu merah putih, singkatnya kerasukan. Inilah kekuatan sebenarnya Sakura Agung. Jika menang sudah jelas, 就快点 umumkan hasil. 的确， benar pukulan ini melampaui level emas, tak ada yang bisa selamat di sini. Sinyal kok terputus? Pasti entitas intinya mati memicu gangguan energi. Pertarungan ini sudah jelas anak buahmu pasti mati mengenaskan. Santai saja. Pemanggil kami masih berdiri. Rasakan horor Tiongkok sebenarnya. Kalau kakak begini apa kita akan jadi malapetaka? Tidak, kita pelindung sia sekarang. Mau main apa lagi keluar sekarang? Ratusan hantu biasa berani ngaku raja hantu. Musuh cuma makhluk liar. Mustahil, pasti kalian curang. Kenapa dia belum mati? Awalnya aku tak mau turun Tidak sini. rencana kalian cari mati. Jadilah korban pertama tongkat Daxia. Akan kulihat apalagi yang kalian bisa. Serbu anak-anak kecil. Kekuatan itu bukan untukmu. Aku yang memanggilmu. Hianat pada rajamu. Salah. Denda mutlak mengalahkan segalanya. Akan mati tapi tak tahu. Lihat, jeritanmu akan menggema di neraka, ribuan arwah kuburkanmu. Kau ini makhluk apa? Kok sekuat ini? Tidak anakku, wanitaku.
Ni kau yakin anak-anak kecil bisa selamatkan? Lebih baik kau menyerah. Jadi bawahan Sakura besar kami. Tuan Tokugawa dia kalah. Tokugawa sudah ribuan tahun, kenapa masih ayah menghukum anak? Drama ini. Itu keanehan utama Keiji. Tak mungkin kalau suruh Keiji pulang sekarang. Pangeran memakai ritual darah saat bertarung. Jadi mustahil dia kembali. Bukan. Tidak mungkin anakku ini mustahil. Dahsyat makhluk merah siakan sudah hilang. Mereka tak punya makhluk sama kenang. Mana mungkin mengalahkan Tuan Sultan di Yang mengalahkan pangeran makhluk gaib tingkat biru. Kita kalah. Tidak, aku tak kalah. Mustahil kalah dari orang dahsyat. Tidak. Tuan, Muro, sadarlah. 我已经sudah kukerahkan semua usaha. Senshu, 我们赢了吗？ Yuro, kamu lupa? Kau baru saja dirasuki makhluk gaib saat mengamuk ke Sakura. Kau sangat keren. Euro sudah bekerja keras berkat makhluk gaib bawaanmu. Ayo menang di ronde ketiga sekalian membela Dacia dan memulihkan nasib.裁判, wasit harusnya umumkan kemenangan kita. 抱歉，maaf masih terpaku pada pertarungan tadi. 我宣布saya nyatakan pertarungan podium misterius ini Dacia menang telak. Menurut ketentuan hadiah Dacia bisa merampas 30% nasib negara Sakura. Silakan pilih satu hadiah tambahan tambah naikkan level satu monster atau dapat patung emas misterius. Chenshu, menurutmu pilih yang mana lebih baik? 对我来说, bagi saya membuka patung baru untuk Dacia itu mudah, sementara naikkan level monster untuk perang negara kurang efektif. Saya memilih tidak ambil. Chenshu! 陈硕，前秀 kamu terus lihat daftar hadiah ada yang kamu temukan.裁判, aku ingat di daftar hadiah seharusnya masih ada hadiah ketiga. Tak, nasib Siaraya lebih dari 50%. Tanah yang kami kuasai akan dikembalikan ke Siaraya tanpa syarat. Karena itu pertemuan ini tak perlu dilanjutkan. Para pahlawan Siaraya masih menunggu disambut. Tahukah kalian nasib Siaraya lebih dari 50% juga berarti apa? Kami belum bisa melawan negara Sia saat ini. Tapi mereka harus menerima tantangan tanpa syarat dari negara. Tapi negara Elang dan kemenangan sibuk berkonflik internal belum akan menyerang Sia. Kami punya makhluk mistis penjaga merah, tapi kurang energi nasional. Ada yang mau berinvestasi? Energi spiritual gerbang akhirat bergolak. Lihat! Berbaris sambut pahlawan Dacia. Jenderal Sun sukses jalankan tugas. Bagus. Hawa, hebat kalian berhasil pertahankan Dacia, tinggikan martabat negara. Menang dengan gemilang. Itu berkat Chenshu yang tenang kita bisa selamat dari krisis. Jenderal Sun kerahkan semua gerbang dunia bakal Dacia panggil makhluk gaib sesuai perintah saya. Jenderal Sun, jika Anda tak percaya catatan Chenshu, 我们可以打头战. Bukan aku tak percaya, tapi terpukau oleh visinya. Kini Dacia menang telak, tantangan ke depan pasti lebih berat. 对了，陈硕，你选了什么hadiah? Apa yang kau ambil? Ini hak bertarung aktif di arena misterius. Benar, dan ini hak pertarungan panggilan bebas. Yolah, saat musuh asing menyerang tak lagi jadi pasif. Sedang lapor, Jenderal Sun pertahanan kota diserang makhluk misterius. Mereka Apa? Makhluk misterius dari mana? Kau baik-baik saja. Tak kira kalian bisa kalahkan Jepang. Dahsyat. Sia Agung, aku meremehkanmu, tapi ini batas kalian. Tianzhu, Jenderal Raki dari Tianzhu. Tianzhu mengintai setelah pertempuran. Chenshu ingin menyerang saat lemah, tapi dengan keadaan yang gawat seharusnya bisa lawan Sia. Negara-negara yang iri pada Sia korbankan nasib negara untuk Tianzhu baru berani serang Sia habis-habisan. Susah evakuasi penduduk minimal 1 jam. Jenderal, biarkan saya pergi. Kamera Chenshu Anda, harapan bangsa Dacia segera evakuasi dengan selamat. Musuh dari Tianzhu terlalu banyak, 1 jam pun tak akan cukup. Chenshu, kau berniat. 没错, jika arena pertempuran dibuka waktunya pasti cukup. Mustahil, dengan kekuatan aneh kita tak bisa menang lawan Tianzhu. Takkan kubiarkan kau tewas. Waduh, sudah tidak ada waktu. Li Shoujang, Pak Li, walau baru kenal tolong percaya saya. Sun, aku percaya penilaianmu. Segera jalankan perintah Chenshu untuk memanggil patung gaib.
Shu, awas! Kalian yang mengalahkan. 就是你们 negara Sakura. Dinasti Xia sudah menyerahkan kalian. Xiangbi也是 pasti kalian siap menyerah suruh pasukanmu bersujud sekarang kami akan masuk. Sheikh, berani sekali kau. Kami datang untuk menghancurkanmu. Kurang ajar. Kami punya 700 iblis. Dengan kekuatanmu hanya jadi mangsa kami. Hahaha, kalian tak tahu apa-apa tentang kekuatan gaib Xia langit dan bumi. Sewakai karena pertarungan gaib untukku. Bagaimana kalian bisa dapat hak bertarung? Tak kusangka bertemu lagi secepat ini. Taya, jika pasukan Dewa Xia pilih perang acak meski bisa kita hancurkan total, mereka sudah kabur semua. Sial! Lalu kita rebut apa? Nina Yaoshen mau pilih format pertarungan apa? Kata Jenderal Chen Shosun kami sudah siapkan patung emas. 很好, bagus. Aku pilih perang panggil. Aku khawatir waktuku terbuang, ternyata kalian malah buru-buru mati. Kau akan segera sadar hari ini, hari kematian siapa? Bulan darah menyinari situ roh jahat muncul bah. Muncul, bisa saja. Makhluk gaib penjaga Tianzhu memang perkasa soal makhluk gaib Daxia. Oh Haoxia, sepertinya aku lupa. Bocah berbual itu biasa. Tak Xiaogui cuma sisa pasukan porak-poranda, kau bisa apa lawan aku? Sudah cari saja, tumbal akhirnya sama. Chen Shuo, biar aku. Untuk umpan roh merah putihku bisa beli waktu. Biar aku saja. Pendeta tahu tua yang saya kenal mungkin bisa menaklukkan Buddha palsu ini. Kekuatan 3 dewa mau kulit tembaga tulang besi tahan mayat. Wan Pei mohon bantuan guru surgawi jadi mayat hidup. Hi. Hanya peti ini tak muat untuk kalian semua. Musnahkan semua roh jahat. Mayat bergerak bisa saja, hadapi dia. Meski tua, aku takkan kalah oleh dewa jahat sepertimu. Tulang tua sebentar masuk peti masih bisa menahan seranganku. Senior, kita perlu evakuasi warga bertahan 2 jam. Selesaikan dia dalam 2 jam, tak perlu lama. Sombong habisi sekarang. Jatuh ribuan korban menantimu. Bau daging segar lama tak makan tak sabar. Roh jahat, awas! Trik reja. Penjahat hingga berani menodai tanah Daxia. Sesepuh tahu ini memang luar biasa. Brengsek, berani lukai aku. Tak bisa tahan 3 pedangku. Masih berani klaim penjaga negara. Dia mati. 你们太小力安 meremehkan Pisacha. 这具尸体 kekuatan mayat ini tak ada artinya bagi Pisacha. 就是ini tubuh abadi Fajra. Oh, kelihatannya mahal. Cuma tampak mewah di balik luarnya, mungkin iblis bersembunyi. Pendeta, kau cukup mampu. 刚好puji mantra barumu padanya. Persembahan jiwa. Syah jurus rendahan. Kutukan najis. Apa? Senior! 不对， Kau
sudah kau rasakan di sendiri darahmu jadi racun. Yung pula sebentar lagi, ni就会变成 kau akan jadi bangkai. Tertawa apa? Pasrah. Xieji, ritual darah pembebasan aku tak menyadarinya. Mustahil tanpa wujud fisik tak mungkin ada kekuatan spirit. Hidup atau mati tak bisa mencapai tingkat tulang abadi. Ya, rupanya energi vital inilah penghalangku. Siapa sebenarnya pendeta ini bisa menahan kutukan logam kotor konyol? Ilmu rendahan seperti berani pamer di depan sang raja. Raja para mayat hidup. Bukan cuma tumbal pengulur waktu. Dewi Taoyo, rekan sebelum kita bertarung. Kecil, jangan buru-buru simpulkan. Pura-pura misterius. Roh rendahan pantas disebut emas. Nih, kau ini siapa? Bangkai busuk berani ngaku Tianxi. Mati. Sayang, ayahmu. Ciudukan petir surgawi. Keren amat. Bisa cek walahan. Kebohonganmu terbongkar, jangan ngelak. Semut busuk, usahamu cuma seperti garukan gatal, malah pas banget. Katanya dia terluka. Tapi kenapa kekuatannya masih utuh? Rishacha bukan ahli serangan dahsyat, tapi dari menyedot energi orang. Side season hingga jadi makhluk gaib kelas nasional. Dasar kerdil, lihatlah dewa iblis sejati. Lihat, dewa pisaca muncul. Dinasti Xia hampir punah. Kami persembahkan seluruh diri untuk dewa. Kami persembahkan seluruh diri untuk dewa. Dia berubah jadi makhluk merah. Dia berubah jadi makhluk merah. Kami bukan lemah seperti mereka. Mas tak bisa lawan merah. Kekuatan merah bukan untuk kalian, kekuatan merah bukan untuk kalian tak terpahami. Emas atau merah ku ketahui dogma buta ilusi belaka. Kutumbuk tulangmu. Kau akan paham. Sudah menyerah. Jaime masih ada. Hadapi pukulan ini, mati atau cacat. Kue menyerahlah. Aku bisa biarkan kau hidup. Pimpe. Senior, apa kabar? Kurang dari 15 menit. Itu kekuatanmu akan hancur. Ernie, kalian akan binasa di sini. Nasib negara adalah keyakinan. Tiru India kuno korbankan yang tak penting. Kesyok, memalukan. Hanya bajingan yang memakai rakyat sebagai tumbal. Butuh berapa lama? Setengah jam. Dulu, satu dewa jahat mudah ditaklukkan.
Kekuatan iman kini melemah. Suatu untuk menghadapi krisis ini. Hanya jurus itu yang bisa menyelamatkan. Guru, apa kau bermaksud? Menggunakan penyatuan dewa iblis. Sungguh gila rela merusak diri demi menyelamatkan mereka. Xiaonian, kalian yang jahat. Tangjan boleh. Tak paham kebenaran hati nurani walau baru kenal karaktermu seperti teman lama. Keberadaanmu berkah. Senior, negeri bangga padamu. Dengan kekuatan spiritual kuku halau semua roh jahat. Ternyata benar tubuh busukmu lebih menjijikkan daripada mayatku. Serahkan semua persembahan itu padaku. Hakim kuminta korbankan setengah nasib bangsa untuk menguatkan Bisa Jaya. Matilah bersama moralitas palsumu. Ada apa ini? Jangan dewa yang kami sembah palsu. Tolong! Aku tak mau mati, wahai pengikutku. 你们为心中敬爱而献身的时候到了。 Semua harus tunduk padaku. Akhirnya wujud iblismu terlihat. Hanya pecundang yang jahat. Rasakan ketakutan dimakan hidup. Tetap kalah. Tapi warga sudah aman. Setidaknya tugas kita selesai. Nah, biar kami jaga kehormatan pendeta langit. Sahabat, pengadilan cepat umumkan kemenangan Koba. Kupas kulit mereka layar demi layar. Dasar binatang, kau kira bangkai roh jahat ini bisa hancurkan nasib Agung Xia? Kau sudah tak bertulang dan berdaging masih hidup dalam keadaan begitu. Asal bisa bunuh kau, 牺牲区区肉身，又能如何？ Deka, sungguh gila. Hancurkan jalan suci, terbuang dari reinkarnasi, dilupakan selamanya. Hanya Buddha palsu sepertimu yang memusingkan ini. Jalan lurus buktikan kesucianku. Zon Banse. Sekarat sia-sia akan kulihat sisa waktumu. Tahun depan persembahkan untuk jangan lupa anggur terbaik. Pengorbanan Guru Taois tak syarat. Daxia takkan pernah lupa. Kutumpas kejahatan dengan kesucian. Tidak, ini makhluk terkuat Tianzu. Anak, mustahil aku kalah. Nyawa rakyat kalian anggap sampah. Nyiman tak layak menang. Tampaknya keajaiban Xia menang lawan yang lebih kuat, bukan kebetulan. Wah, aku salah meremehkan kalian kuumumkan Xia menang pertarungan ini sesuai peraturan hadiah.
Sia boleh rampas semua harta Tianfu saja dan semua nilai nasib negara. 老伙计，Raki bunuh semua pemanggil. Saya把那些剑 lalu beri rakyat jelata untuk makanan anomali. Kakak aku. Perhatikan istana kerajaanmu. 毕竟一会儿，他就要跟你一块儿毁灭了。小dasar bocah, nyawa di ujung masih berani ancam. Bunuh dia. Cepat lari! 什么意思？喂！Mustahil. Negeri Tiansuku. Leluhur Xia mati sia-sia. Melindungi Tianzu. Kini kau jadi pengkhianat. Lalu apa? Kini yang berkuasa hanya negara elang dan matahari Xia raya kalian sudah tak relevan, harus dimusnahkan. Mingwanpu. Nekat. Jangan bunuh aku. Aku Jenderal Besar Tianzu. Masih berhayal. Sekarang seluruh Tianzu sudah dikuasai Xia. Kau akan bernasib sama seperti antekmu. Setelah pertempuran ini, nasib negara Xia semakin membaik. Anda perlu istirahat sejenak. 将军，李首长di mana Panglima Li? 实不相瞒, sebenarnya masih ada hambatan memanggil ancaman merah. Seorang Panglima sudah berangkat duluan, sedang kembali ke ibu. Semakin saya membantu, semakin aman negara Xia. 事不宜迟，我请求马上saya minta参与研究。 Lao Sun dan prajurit Daxia selamat datang pulang. Kamera Chenshuo berkat bimbinganmu pemanggil nasional bekerja siang dan malam anomali dan pemanggil kuat Daxia meningkat berlipat ganda. Kini Daxia di puncak dunia, negara terkuat di Zhongzhou. Pengorbanan kalian akan abadi dalam sejarah. 振兴华 memulihkan kejayaan Tiongkok, kewajiban kita yang... Sayangnya pemanggilan Roh Merah terhambat karena patungnya dirusak dengan sengaja. Sosial beruntung kami dapat merebut satu patung dari Tianzu. Terkonfirmasi dia Roh Merah bernama Zhao Guangming. Penunggang harimau penjelajah tiga alam. Shibian dewa pelindung dengan cambuk ini pasti Zhao Guangming. Nasib Daxia naik dari 90% ke 92,5%. Kenapa saat membangunkan arwah merah ini kenaikan nasib negara sangat sedikit? Dengan kekuatan panggilan Daxia, Yengai Sui sudah cukup untuk bicara langsung dengan arwah. Izinkan aku meminta petunjuk. Chenshuo bersujud pada Kaisar Yedu, mohon Kaisar beri kami petunjuk. Mohon Yang Mulia beri petunjuk untuk kami. Ini adalah era pemulihan. Generasi muda menunjukkan performa bagus. Negara siap punya penerus. Saya sungguh puas. Menghormati Yang Mulia. Tak perlu formalitas, tanyakan saja yang ingin diketahui. Tadi, apa kunci pemulihan nasib negara Xia? Dengan cara Yang Mulia kembali. Dari mana patung Zhao Guangming ini berasal? Dari kerajaan Tianzu, maka kunci pemulihan Xia adalah menemukan patung yang hilang. Lumayan, kau cukup paham. Temukan pendampingku. Wujud asliku akan muncul. Ajaib. Negeri matahari yang pemalu kini hadir. Kau ajak aku bersekutu lawan negara elang. Salah aku malah mau kau berdamai dengan negara elang, musuh baru lebih berbahaya. Kau cuma pengecut. Tianzu dan Sakura. Negara kerdil itu musuh? Bukan. Negara yang tak terduga. Apa? Negara Xia sudah bangkit. Shamogo Gurun dan Daxia tak pernah bermusuhan. Nihai, siapa musuh berikutnya menurutmu? Tenang, jika kita kuasai Gurun bersama Xia dan Elang, bukan masalah. Bicara manis. Perang sebesar ini pasti sama-sama hancur kalau kamu yakin kamu yang duluan. Ayo serang bersama. Sekalian uji senjataku. Chenshuo, langkah selanjutnya apa? Kaisar berpesan untuk menemukan dan bangkitkan patung yang hilang. Wujud aslinya akan muncul. Mengalahkan Tianzu saja, satu patung saja sulit didapat.
Bagaimana caranya cari yang lain? Lapor perbatasan Daxia pemanggil emas dari gurun menerobos. Kami tak ada kaitan dengan negara gurun. Nabucong, apa mereka ingin meniru Sakura Tianzu menyerang Siang? Bukan, jenderal pemanggil itu sekarat saat masuk tinggalkan alat komunikasi lalu tewas. Gurun kena serangan misterius. Dua negara barat platform ilusi mereka tutupi. Seluruh gurun gerombolan makhluk aneh menyerbu. Si Zhou ternyata sama ambisiusnya. Jika negara gurun dicaplok Dacia akan dalam bahaya. Tapi arena yang disebutkan sangat berbahaya. Women jika kita buru-buru membantu risikonya terlalu besar. Alat komunikasi jenderal masih berbunyi. Kita harus pergi. Hadapi dua negara adidaya sekaligus siap-siap pertarungan sengit. Mereka simpan patung kuno negara lain pasti bantu. Ada Chen Shuo dan 3 kawan kita. Sun Qiangqun, Jenderal Sun akan antar para pejuang tunggu kemenanganmu. Banggakan bangsa. Push. Misi berhasil. 50 km lagi ke ibu kota gurun. Pemandangan tetap sama, tak ada arena ilusi yang disebut pemanggil. Lebih baik tidak ada kita di pesawat. Jika diserang mendadak kita bisa habis. Kabut misterius muncul semua. Kita bertemu lagi teman lamaku. Di sini tak ada arena, kenapa kau muncul? Mungkin. Tampaknya manusia sudah temukan cara buka arena, sebut saja pertarungan bebas. Singkatnya, Dairungzhen, pertarungan ini tanpa batasan bebas bertindak. Hadiahmu keluar hidup-hidup. Chen Shu, akhirnya kau sadar. Aku nyaris mati kaget. Kita jatuh pesawat. Sudah. Iya, tapi kekuatan panggilan melindungi kita, tidak cedera berat. Tapi pilotnya, pemanggil dari negerimu sudah sadar. Tahu. Aku Connor, pendukung negeri hutan itu Adrian dari negeri salju. Mereka juga diserang. Dari analisis kita, tempat ini ruang aneh seperti panggung. Waspada. Bisa muncul kapan. Dan tapi semua pemanggil di sini bisa memanggil makhluk gaib, benar kan? Meski begitu, tapi kini menemukan medan perang orang gurun saja sudah sulit, apalagi mencari jalannya. Mulailah dari cari pemanggil lain dulu. Ada orang. Tolong kami. Suaranya dari sini. Tempat ini terlihat damai, benarkah ada yang aneh? Waspada. Ini mungkin lebih rumit dari yang kita bayangkan. Chen Shu, itu bergerak. Euro, kamu terlalu tegang. Model plastik tak mungkin bergerak. Astaga, ini bergerak. Ini menyeramkan. Jika ini dimensi menyeramkan, kita bisa langsung panggil makhluk aneh. Kun Bibo Xiao muncul, serigala jahat di bawahku. Ayo semua panggil makhluk dan langsung keluar. Siap, mereka bisa bermutasi dan pulih. Hao, lari ke belakang, mungkin bisa selamatkan kita. Sia-sia, sudah kucoba gang belakang itu ruang berputar. Situasi di sana bagaimana? Kok ribut sekali? Pemanggil bantuan makin banyak, cepat cari perwira negeri gurun itu. Dia bawa barang berharga. Kalau begitu kita harus serang frontal Kaisar. Beri aku pasukan cadangan sebelumnya. Hong Yu, Zhang Ze, Guang, salurkan semua kekuatan pemanggilan ke aku. Semua tunduk pada perintahku. Xiang Zhuli, semua tunduk pada perintahku. Pasukan arwah patuhi. Makhluk gaibmu tak mampu hadang mereka. Cuma satu. Masih kurang buatku. Hanya itu. Tahu pasukan arwah? Pasukan siap. Bersamaku kerja. Cepat pergi. Mereka tak mudah binasa. Kuanggap enteng mereka, tapi di ronde 2,
mereka takkan semujur ini. Akhirnya lepas dari ilusi terkutuk ini. Buka istana bawah tanah, suruh pendukung bangunkan patung. Semua masih bisa diperbaiki. Kenapa tombolnya tidak? Apa kita masih terjebak di ilusi arena? Oh, begitu. 这就是沙漠国的底牌吗？ Jangan mendekat, ini jebakan. Oh, kalian datang untuk pengadilan bidah. Buruk, cepat selamatkan dia. Aku yang akan melakukannya. Panggilan kontrak muncul. Satria tak berkepala. Berani merusak perayaanku. Algojo, serang. Xianshu, sekarang bagaimana? Kekuatan panggilan kita habis. 而且那种 Algojo emas yang aneh itu rupanya ada lebih dari satu. Biar komandan hantu keluar sebentar. Cambuk ilahi, mahkota besi berkilau dingin harimau hitam berjanggut lebat menguasai segala penjuru. Pemimpin, jumlah hantu tersisa tidak pasti, hati-hati. Hantu kecil saja kuatasi mudah dengan tangan kosong. Ini dunia ilusi gereja itu, jalan keluar. Kalian pergi dulu, aku yang tahan musuh. Dracula, kau kalah lagi. Hantu kecil bisa memanggil kekuatan merah mengerikan, tak sabar mencicipi tubuhnya. Sama Bubun, kita sudah bebas dari ilusi. 他就是沙漠dia Jenderal Fatima dari negeri gurun tapi Kekuatan panggilannya hancur bahkan napasnya melemah. Anda jangan-jangan ada musuh tersembunyi. Si hari ini sangat beruntung. Awalnya cuma mau hancur. 没想到pemanggil Daxia malah datang sendirian. Itu Putri Mari dari negeri matahari. Akhirnya bertemu. Manzan. Dan Panglima Wolfgang dari negeri kemenangan. Jadi kalian berdua dalamnya. Berani masuk hanya demi patung usang. Hai, sungguh meremehkan kami. Salah. 我们要面对 kita hadapi makhluk gaib kelas nasional bahkan 2 ekor. Tunggu, jika mereka bisa memanggil makhluk gaib, 那就说明 ini masih ilusi arena, 只不过是负cuma tiruan kenyataan. 陈述是吗？ Karena kau sok pahlawan, aku habisi kau dulu. Tidak mungkin. Ini gurun. Komandan hantu, kau cepat sekali datang. Kalian tikus tak layak dilawan. Aura merahmu cukup kuat. Tapi apa gunanya? 1 lawan 2, bunuh diri saja. Siapa bilang aku sendirian? Dalam duel pasti ada aturan. Mana dewa kematian tengkorak? Aku pakai pertukaran syarat. Tak kusangka ini pun gagal tipu kau. mustahil. Mimi John bilang saat diaktifkan, semua aturan sudah dihapus. Mau tukar apa? Saat perang melawan India kuno Raki bisa tukar nasib negara demi kekuatan mistis, maka sekarang kugunakan umurku untuk pulihkan kekuatan panggilannya. Kenapa tidak bunuh dia langsung? Sekarang lawan merah bertambah. Bisa, tapi temanmu lebih antusias. Hiro, Chen Shuo, sisanya urusanmu. Santai, dia belum mati. aku ingin bunuh kau juga. Boleh bunuh mereka dulu, baru tantang aku. Aku masih hidup, dialah yang menyelamatkanku. Kalau kau masih bisa bantu, coba hal-hal. Bertarunglah serius ini, markasku kalian sudah datang, jangan harap kabur.
kira lawan hebat. Datang boneka kayu lalu patung tanah. Sombong dan tolol mirip hantu kereta kut matahari. Sudah, cukup bicara langsung bertarung saja. Sia menang dengan taktik kamikaze, kalahkan pisaja, takkan kami biarkan. Bentuk perisai dengan kekuatan panggilan. Jaga Hero. Abaikan yang lain, kalian akan mati bersama di sini. Kau bisa halangi jurus iblis darahku. Lucu sekali. Dinghan mutiara penenang lautan. Saya baru satu serangan sudah kalah.很hebat. Aku belum puas. Ni Koi, kelakuan anehmu patung gurun itu dipanggil. Iya. Buat apa? Kata Dewa Kematian, ini fiksi kalau mereka bisa ciptakan gereja dan kota barat di gurun. Kau juga bisa bikin 100 pins di sini. Ini bisa. Kalau sudah lelah, pasrah saja dan mati. Apa itu? Mustahil. Arena ini kukendalikan. Hanya aku yang berkuasa. Gurun wilayah mereka. 你的控制 sekuat apapun kendalimu,也比不过杀kan lawan ahli gurun. Jadi masih berani. Ni tunggu apa? Mau mati? Hentikan! 等会就。Umat manusia, 你们对 ujian kalian pada kekuatan misterius 将会 akan memusnahkan kalian. Dalam pertarungan ini, negara gurun kehilangan mayoritas pemanggil. Berikutnya, kalian akan binasa lebih menyakitkan. Arena ilusi negara gurun sudah kami verifikasi. Li, kekuatan panggilan langsung memengaruhi. Lebih efektif daripada mencaplok negara lewat arena. Toburo, lebih baik manusia masuk langsung ke dunia misterius. Sudah selesai. Tidak, ini terlalu tidak wajar. Arena ilusi. Dan alat di tangan Mari. Ini seperti uji coba kekuatan misterius. Chen Shuo, lihat berita. Tayapian zona liar di perbatasan Daxia muncul. Keanehannya persis sama dengan kota. Meski perang negara gurun sudah selesai, patung dewa berhasil kami bawa pulang, tapi krisis sesungguhnya di Daxia baru saja dimulai.